Iran berhasil bobol jutaan dokumen penting Israel yang isinya tidak manusiawi. Menteri Intelijen Iran, Esmail Hatib akan membagikan cuplikan dari dokumen tersebut dengan mengatakan, pelaksanaan proyek infiltrasi secara cerdas. Kementerian Intelijen Iran memperoleh dokumen-dokumen rahasia rezim Zionis dan telah mengekstraksi dokumen tersebut ke tempat-tempat yang telah ditentukan. Ini adalah sebagian dari aksi hybrid intelijen operasional Iran yang mumpuni. Harta karun yang dibawa ke Iran meliputi jutaan halaman terkait berbagai informasi penting. Baik proyek lama maupun proyek persenjataan baru yang dikerjakan rezim Zionis saat ini. Proyek-proyek yang sedang dikerjakan diantaranya upgrade dan reproduksi persenjataan nuklir lama, berbagai proyek kolaborasi dengan AS dan beberapa negara Eropa, seluruh struktur administratif dan para pegawai persenjataan nuklir. Para periset dan direktur senior proyek anti kemanusiaan ini, ditemukan pula nama-nama ilmuwan nuklir AS dan Eropa yang terlibat dalam proyek tersebut. Alamat berbagai fasilitas dan korporasi serta seluruh rekanan proyek-proyek ini. Misi rumit dan penting dalam waktu yang akan datang para serdadu tanpa nama imam zaman, adalah memproses informasi dan menemukan keterkaitan anasir, serta berbagai jaringan personal dan elemen terkait dengan proyek nuklir Israel baik di dalam atau di luar area tanah pendudukan. Pengungkapan hubungan antara anasir dan jaringannya sama pentingnya dengan proyek infiltrasi dan ekstraksi informasi ke dalam internal Iran. Data melimpah yang diekstraksi dari jantung Israel ke Pusat Intelijen Teheran kini telah menemukan bentuknya menjadi jaringan yang saling terkait dari informasi yang telah diproses. Sebuah spektrum yang terdiri dari berbagai identitas, nama, alamat bahkan hubungan yang melintasi batas internal maupun eksternal. Berbagai dokumen, proyek hingga foto-foto yang saling memiliki keterkaitan. Dengan jaringan yang rumit ini telah terbongkar. Dan ini adalah buah dari jeripaya selama berbulan-bulan para analis di Kementerian Intelijen. Pengungkapan ini adalah pembuktian hubungan antara program nuklir Israel dan proyek persenjataannya merupakan sebagian kecil dari informasi besar lainnya. Bisa Anda bayangkan bagaimana rumitnya operasi intelijen Iran yang telah menginfiltrasi Israel dari berbagai aspek. Berikut adalah data-data personal yang berhasil dihimpun oleh Kementerian Intelijen Iran. Oleg Griffin, tenaga ahli yang bekerja pada pembangkit tenaga nuklir di Negev ini adalah salah satu dari 7 basis utama proyek senjata nuklir Israel. Griffin adalah spesialis neutron dan ilmuwan kimia mineral. Ia juga seorang spesialis di bidang materi mikroskopis laser. Foto ini menunjukkan program neutron yang merupakan bagian dari spesialisasi Griffin. Griffin diketahui sedang menggarap proyek gabungan antara pusat nuklir Negev, Israel dengan laboratorium Los Alamos, AS. Nama Los Alamos sendiri terkait erat dengan sejarah produksi bom nuklir. Dari tempat inilah bom nuklir pertama yang dijatuhkan oleh AS dan membunuh ribuan warga kota Hiroshima dan Nagasaki. Kerjasama Griffin dengan Los Alamos disamarkan dalam bentuk sebuah korporasi yang bernama Rotem Industries. Rotem ini bisa diidentikan juga dengan Los Alamos tapi yang berbasis di tanah Palestina pendudukan. Memproduksi komponen militer khusus dan identifikasi pancaran adalah proyek Rotem saat ini. Sebuah faktur telah ditemukan yang menunjukkan bahwa Rotem pernah mengirim paket ke Los Alamos. Paket yang berisi sampel kimia dan terkait erat dengan program senjata nuklir Israel. Kerja sama Los Alamos dengan Israel meliputi kesepakatan produksi dan uji coba bom dalam skala laboratorium. Pada awalnya Israel bekerja sama dengan AS untuk melakukan pengujian yang dilakukan di negara-negara Afrika. Namun setelah dibongkar oleh satelit Rusia dan Cina maka pengujian ini dipindahkan ke Amerika yang disamarkan bahwa rezim AS lah yang melakukan uji coba, bukan Israel. Lebih lanjut intelijen Iran juga mempublikasikan nama, profil dan wajah-wajah delegasi Israel yang dikirim ke Los Alamos pada tahun 2018 untuk menjalankan proyek ini. Diketahui pula salah satu guru pembina Griffin, Elad Kaspi juga memiliki akses langsung ke Los Alamos. Jadi praktis bisa dikatakan bahwa Rotem Industries berada di bawah pengawasan dan otoritas Kaspi. Tak dapat dipungkiri bahwa Kaspi memiliki peran sangat signifikan dalam proyek senjata nuklir Israel. Spesialisasinya adalah mengukur skala hulu ledak bom nuklir baru demi menghasilkan level eksplosif maksimum. Nama lain yang terkait adalah Yonatan Elbaz, lahir pada Maret 1977, ia merupakan kepala divisi riset modern di Badan Nuklir milik Zionis. Ia adalah seorang analisis radiasi nuklir, kontrol dan upgrade kualitas senjata nuklir Israel. Yahel dan Elbaz terhubung dengan Elazar Sarit yang juga seorang spesialis bom atom modern. Salah satu keahliannya adalah peningkatan plasma bom nuklir dan produksi infrastruktur kualitas kontrol senjata nuklir.
Daftar nama berikutnya yang dipublikasikan oleh Kementerian Intelijen Iran adalah Ran Ashkenazi, lahir tahun 1974. Ia adalah rekanan lain rezim Zionis dalam memproduksi senjata pemusnah massal. Ia bekerja sama dengan sejumlah lembaga, diantaranya adalah Institut Weizmann. Diketahui bahwa Weizmann juga terlibat dalam pembulatan senjata pemusnah massal. Institut inilah yang akhirnya dibombardir Iran dalam Perang 12 Hari yang diberi nama Janji Sejati 3. Namun tak seorang pun tahu peran utama Universitas Weizmann dalam produksi senjata pemusnah massal Zionis. Nama-nama seperti Riven, Caspi, Yahel, Elbaz, Sarid dan Ashkenazi hanya sebagian kecil dari ilmuwan Zionis yang aktif di program senjata nuklir Israel. Tentu saja nama-nama di atas sudah masuk dalam target Kementerian Intelijen Iran untuk diambil pada langkah berikutnya.